Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yosep dari Ciamis. Saya mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Sibermu angkatan 2025. Pada kesempatan saat ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah tema besar, yaitu penegakan hukum di Indonesia pada kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu program keagamaan terbesar di dunia dengan pengelolaan dana mencapai 6,8 triliun tahun 2025. Ibadah haji bagi umat Islam termasuk dalam rukun Islam yang kelima dan menjadi wajib bagi orang yang mampu. Di mana bagi orang yang melaksanakannya dijanjikan bisa menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat di masa lalu, dijanjikan surga bagi yang mabrur, penguatan iman dan ketakwaan, pelatihan kesabaran dan keikhlasan menghadapi cobaan, pemersatu umat Islam sedunia, serta doa yang mustajab karena jamaah haji adalah tamu Allah. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman dan wawasan mengenai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan membangun kemitraan bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas KKN, khususnya dalam pelayanan publik yang sakral seperti ibadah haji. Mengedukasi masyarakat tentang dampak sosial, moral, dan etika dari korupsi kuota haji, termasuk kerugian yang dialami calon jemaah haji reguler seperti antrean yang semakin panjang dan ketidakadilan dalam memperoleh porsi haji. Menganalisis efektivitas regulasi dan sistem kelola haji yang ada untuk mencegah penyelewengan di masa depan, serta menyoroti perlunya reformasi tata kelola haji yang lebih transparan. Menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan kuota haji yang melibatkan banyak pihak dari tingkat kementerian hingga biro perjalanan. Selanjutnya mendorong penegakan hukum dengan memberikan informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan, kerugian negara yang ditaksir, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan atau calon pelaku kejahatan. Kemudian menjadikan kasus ini pelajaran agar penyelenggaraan ibadah haji yang di masa mendatang berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi. Relevansi kasus ini pada saat ini, kenapa kasus ini penting untuk dibahas? Karena menurut Ustadz Ali Fikri, karena ini terkait dengan adanya pengambilan hak dari jamaah yang sudah mengantri belasan tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip Islam yang sangat mendasar. Karena konsep antrian dalam Islam itu adalah dalam konteks ibadah haji, dari perspektif Islam, antrian yang telah berjalan dengan sabar selama bertahun-tahun harus dihormati dan dilindungi haknya. Kasus korupsi kuota haji di Indonesia melibatkan beberapa teori hukum. Salah satunya adalah teori hukum tindak pidana korupsi serta isu-isu dalam hukum administrasi negara dan teori hukum Islam terkait pengelolaan ibadah. Teori hukum pidana korupsi. Kasus ini terutama ditangani menggunakan kerangka hukum tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1.
Teori kerugian negara, Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pendekatan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus korupsi kuota haji adalah dengan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Penerapannya, KPK menduga terjadi kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun akibat pengalihan kuota tambahan haji yang seharusnya untuk jemaah haji reguler namun banyak dialihkan ke haji khusus dan diperjualbelikan. Teori ini pada aspek material hilangnya aset atau berkurangnya kekayaan negara akibat tindakan melawan hukum. Kedua, teori penyalahgunaan wewenang. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kasus ini sangat erat kaitannya dengan teori penyalahgunaan wewenang di mana pejabat publik menggunakan diskresi atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk pelayanan publik. Penerapannya, pejabat di Kementerian Agama diduga bersekongkol dengan biro travel haji swasta untuk memperdagangkan kuota tambahan haji. Teori ini fokus pada tindakan pejabat yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang diskresi yang seharusnya untuk kemaslahatan jemaah namun disalahgunakan untuk keuntungan finansial. Ketiga, teori suap dan gratifikasi. Pasal 5.12b Undang-Undang Tipikor. Meskipun KPK memiliki fokus pada kerugian negara, aspek suap dan gratifikasi juga relevan secara teoritis. Ada dugaan bahwa uang yang dikutip dari agen travel sekitar 2.400 hingga 7.000 US dollar per kuota yang diberikan secara berjenjang hingga pejabat kementerian. Teori ini menyoroti adanya pertemuan keinginan antara pemberi dan penerima suap terkait alokasi kuota haji. Keempat, teori hukum administrasi negara. Dari sisi pencegahan, negara berperan penting dalam menganalisis kelemahan tata kelola, regulasi, dan pengawasan internal dari Kementerian Agama. Penerapannya analisis hukum administrasi digunakan memahami celah regulasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang memungkinkan terjadinya penyimpangan serta perlunya perbaikan sistem untuk mencegah korupsi berulang. Analisis kasus demi memperpendek antrian jemaah haji reguler. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara langsung meminta kuota haji tambahan kepada pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, jemaah haji reguler Indonesia selama ini harus menunggu belasan tahun bahkan puluhan tahun agar bisa menunaikan ibadah haji. Permintaan itu dikabulkan, Indonesia mendapatkan tambahan kuota pada tahun 2024 sebanyak 20.000 anggota jemaah. Sebagaimana niatan awal Bapak Presiden, semua kuota tambahan ini mestinya dialokasikan untuk jemaah reguler. Pengaturan kuota tambahan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Agama. Namun, adanya penambahan kuota itu diduga justru disalahgunakan. Menteri Agama pada waktu itu, Bapak Yakut Khalil Qomas, memutuskan untuk membagi rata kuota tambahan yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun pembagian 50-50 untuk haji reguler dan khusus itu justru menuai masalah.
DPR pun membentuk panitia khusus angket pengawasan haji pada Juli 2025. Pembagian itu diduga kuat melanggar hukum positif, sebab jika kuota tambahan itu memang hendak dibagi, sudah ada aturan yang jelas dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Aturan tersebut menetapkan proporsi pembagian kuota 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Jika diterapkan pada 20.000 kuota tambahan, maka jemaah haji reguler mendapat 18.400 kursi. Sementara jemaah haji khusus 1.600 kursi. Proses hukum. Persoalan ini juga dicermati Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak Juni 2025. KPK mulai menyelidiki perkara kuota jemaah haji Indonesia tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus 2025. Bapak Menteri Yakut Khairul Qaumas pun menjalani pemeriksaan di KPK selama lebih dari 5 jam. Semua berawal dari sebuah kabar gembira di Riyadh pada Oktober 2023. Presiden Joko Widodo berhasil melobi Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan hadiah istimewa bagi Indonesia, tambahan 20.000 kuota haji. Tujuan Bapak Jokowi amat mulia, yakni memangkas antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun. Namun, anugerah yang disambut sukacita itu kini berujung pada skandal korupsi berskala besar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membongkar dugaan praktik culas dalam pembagian kuota suci tersebut, yang akhirnya menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka. Lantas bagaimana hadiah dari Raja Salman ini bisa berubah menjadi bancakan? Aturan dilanggar, celah korupsi terbuka. Menurut hukum yang berlaku, pembagian kuota haji memiliki formula yang jelas. PLT Deputi Penindakan KPK Bapak Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa aturan sudah baku untuk memprioritaskan jemaah reguler. Jadi kalau ada kuota haji berapapun itu pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92%, kuota khususnya 8%, kata Bapak Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 5 bulan 8 2025. Jadi kalau ada kuota berapapun itu harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, yaitu 92% kuota khusus dan kuota khususnya 88%. Dengan formula tersebut, 20.000 kuota tambahan seharusnya dibagi menjadi 18.400 untuk jemaah reguler dan hanya 1.600 untuk haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal. Namun KPK menemukan fakta yang mengejutkan. Aturan itu diduga sengaja ditabrak. Kebijakan inilah yang menjadi pintu masuk praktik korupsi dengan membanjiri pasar haji khusus yang dikelola oleh Biro Travel dengan 10.000 kuota. Terbuka ruang rente dan dugaan jual beli jatah antar travel. Jejak bancakan ini terendus hingga Arab Saudi. KPK tidak main-main dalam mengendus jejak skandal ini. Penyelidikan masif dilakukan dengan menyisir ratusan biro perjalanan haji di berbagai provinsi, mulai dari Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi Selatan. Hingga November 2025, lebih dari 350 biro travel telah diperiksa
Dari penelusuran ini, KPK menemukan modus operandi lain, yaitu praktik jual beli kuota antar biro travel. Biro yang mendapatkan jatah besar diduga menjual sebagian kuotanya ke biro yang lebih kecil. Ada juga ditemukan adanya jual beli kuota khusus dari biro travel ke biro lainnya, menurut juru bicara KPK Bapak Budi Prasetyo. Kuota hasil jual beli ini kemudian ditawarkan ke calon jemaah dengan iming-iming bisa berangkat tanpa antre. Seiring menguatnya bukti, KPK mulai mengunci aktor utama. Pada tanggal 11 Agustus 2025, Lembaga Anti Rasuah resmi menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk 3 orang. Pertama, mantan Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qaumas. Kedua, mantan staf khusus Menteri Agama Isbah Abidal Aziz. Dan satu pihak swasta berinisial FHM. Menurut KPK, keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Puncaknya terjadi pada tanggal 9 Januari 2026 setelah melalui proses panjang termasuk menghitung kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun, KPK akhirnya menetapkan Bapak Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Bapak Isbah Abidal Aziz sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi, jawaban pimpinan KPK singkat dan tegas, benar, ujar Wakil Ketua KPK Fitrah Rahyanto. Titik awal korupsi adalah kebijakan pembagian 50-50 dibagi rata. KPK menegaskan bahwa awal dari seluruh rangkaian korupsi ini adalah keputusan melawan hukum untuk membagi kuota tambahan. Kuota tambahan menjadi 50-50. 50 untuk kuota haji reguler dan 50% untuk kuota haji khusus. Keputusan ini diduga diambil langsung oleh Menteri Agama saat itu. Kesimpulannya, korupsi kuota haji berdampak buruk khususnya bagi umat Islam. Merusak kepercayaan terhadap pemerintah, menodai kesucian ibadah, menimbulkan kekecewaan dan keresahan. Waktu tunggu jamaah yang semakin lama, kerugian negara semoga ya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi, salah satunya dengan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksana haji, yaitu BPKH sebagai lembaga yang mengelola dana publik dan lembaga-lembaga negara juga seperti DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat, juga BPK Badan Pengawas Keuangan menjadi ikut mengawasi pengelolaan dana haji ini. Selanjutnya nanti kita tunggu bagaimana transparansi dari penegak hukum memberikan informasi kelanjutan dari kasus kuota haji tahun 2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qaumas serta asprinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada
kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Rizal, sarjana hukum, dan teman-teman semua yang satu angkatan. Tetap semangat, mantap. Referensi saya dapatkan dari kompas.com, surau.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.